Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah nashkurullaha ta'ala ala jami'i ni'amihi al-wafirah wa ala'i al-kathirah biha nastati'u an najtami'a maratan thaniyatan wa an naltaqiya fi hadzal barnamij wa insyaallah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah sanastamiru darsana fi madatin nahw walhamdulillah qad intahayna min babil kalam wa sanati ila babil i'rab. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara atau dalam ngamal ngaji bareng Bung Faisal untuk edisi Nahwu. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab kalam dari awal sampai akhir. Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab baru, yaitu bab i'rab. Babul i'rab. Qala al-muallifu al-imam as-Sanhaji fi babihi fi kitabihi babul i'rab. Imam Sanhaji menuliskan di kitabnya Matan al-Jurumiyah, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Itu Imam As-Sanhaji menuliskan di kitabnya Matan al-Jurumiyah. Kemudian Syekh Utsaimin mensyarahnya dalam kitab syarah Matan al-Jurumiyah, Asy-Syarh. Qauluhu al-i'rab, kata Imam Syekh atau kata Syekh Utsaimin, lafaz i'rab, babul i'rab, a'raba 'ani syai', memiliki makna a'raba 'ani syai' wa afsaha anhu. I'rab itu memiliki makna menyatakan atau mengungkapkan sesuatu. Jadi a'raba yu'ribu telah mengungkapkan, mengutarakan, menyampaikan. Jadi secara bahasa i'rab itu memiliki makna al-ifsahu an syai'i. Memiliki makna secara bahasanya adalah menyampaikan, mengutarakan. Lakinnahu fil istilah, akan tetapi menurut istilah di sini adalah istilah para ulama. I'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Nah, setelah itu kita akan bahas makna per makna atau kalimat per kalimat sebagaimana yang telah dituliskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Fala budda anna hunaka taghyiran. Makna secara bahasanya, secara istilahnya taghyiru awakhiril kalimi, taghyir, perubahan awakhiril kalimi, pada akhir kalimat. Taghyir di sini maka fala budda anna hunaka taghyiran, maka i'rab itu harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan maka itu bukan i'rab. Min dhammin ila nasbin, dari harokat dhammah ila nasbin ke harokat nasab, ila khafdin ke jar, ila sukunin ke sukun,
Yang penting ada perubahan dari domah mau ke fathah, mau ke kasroh, mau ke sukun. Yang penting ada perubahan, maka itu dinamakan i'rab. Karena kenapa? Maknanya apa? Pengertiannya saja udah taghyir, perubahan, otomatis harus ada perubahan. Itu i'rab. Kemudian awakhiril kalimi, di pengertian istilah tadi ada taghyir awakhiril kalimi. Apa maksud dari awakhiril kalimi? Awakhir itu adalah jama' dari akhirun atau akhir. Awakhir itu akhir-akhir kalimat. Nah, awakhir adalah jama' dari akhir. Fal i'rabu idzan yata'allaqu bi awakhiril kalimi. Maka i'rab itu berkaitan dengan akhir dari suatu kalimat atau kata. Kalau dalam bahasa Arab al-kalimi atau kalimatun secara makna bahasa Indonesia adalah kata. Kalau jumlatun barulah kalimat. Jadi i'rab itu adalah perubahan yang berada di akhir kata. La bi awwaliha, tidak di awalnya. Pembahasan i'rab bukan di awal kata, wala bi awsatiha, ataupun di tengahnya, kita tidak berbicara tentang itu. Fal kalimatu laha harakatun fi awwaliha wa wasatiha wa akhiriha. Setiap kata itu pasti memiliki harokat, baik itu harokat yang di huruf awal, di tengah, ataupun di akhir. Lakinnalladzi yahtassu bihi al-i'rabu wa akhirul kalimah. Akan tetapi meskipun kata itu memiliki harokat di awal, di tengah, di akhir, pembahasan i'rab adalah di akhiril kalimi. I'rab membahas yang ada di akhir kalimat. Amma awwaluha wa awsatuha bihadza li ahli sharfi. Nah, untuk harokat awal yang di awal kata ataupun harokat di tengah-tengah, itu pembahasannya adalah pembahasan para ulama shorof. La li ahli nahwi, bukan ulama ilmu nahwu. Jadi tagyiru awakhiril kalimi, i'rab itu adalah perubahan, adanya perubahan yang terjadi di akhir kata. Bukan itu di tengah, di awal, bukan. Kalau di tengah, di awal adalah pembahasan untuk ulama ilmu shorof, bukan ilmu nahwu. Famasalan, contoh. Kita ambil contoh nasrun. Nasrun. Fathun nuni. Harokat nun memiliki huruf nun memiliki harokat fathah. Ini harokat yang di awal. Na'rifuhu minas sarfi. Kita tahu nun ini berharokat fathah dari ilmu shorof. Kenapa? Karena ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi pasti di fi'il madhi mujarrad, yang sulasi mujarrad, harokat pertama itu pasti fathah. Fathah yaftahu, fatihah. Ada nasrun ini ini adalah fi'il madhi dari wazan fa'ala yaf'ulu, nasra yansuru, maka harokat pertamanya pasti fathah. Nah, kita tahu kenapa itu fathah, itu dari ilmu shorof. Wasukunu shod, dan huruf shod memiliki harokat sukun. Na'rifuhu minas sarfi, kita tahu juga itu dari ilmu shorof. Kenapa? Karena ini adalah sigoh masdar atau bentuknya isim masdar. Maka harokat huruf pertamanya harus fathah, yang keduanya harus sukun. Nasrun, fa'ala yaf'ulu fa'lun. Nasra yansuru nasrun. Wa tahrikur ro. Nah, ro yang ini hadza minan nahwi. Nah, nahwu itu membahasnya cuma di sini doang. Bagian di sini ke sana itu untuk ulama ilmu shorof. Udah, itu mah udah bagian shorof aja. Kata ulama ilmu nahwu, kita mah yang ujung-ujung aja lah. Wa hadzal ladzi yataghayyar. Nah, disinilah yang berubah-ubah. Nasrun, kalau dia itu kedudukannya sebagai mubtada, maka otomatis dia itu atau
yang di awal kata, maka otomatis dia dhammah. Kalau dia kedudukannya sebagai maf'ul bih atau tamyiz ataupun yang termasuk mansubatul asma, maka dia berharokat fathah nasron. Kalaupun dia yang kedudukannya termasuk majruratul asma, maka dia berharokat kasrah. Nah, itulah pembahasan dari i'rab yang ada di akhir kata, bukan harokat awal ataupun tengah. Amma awalul kalimati wa wasatuha fahuwa ala ma huwa alaihi la yataghayyar. Adapun yang ini dia tidak berubah-ubah. Nasrun, nasron, nasrin tetap fathah sukun. Tapi kalau ini dhammah fathah kasrah. Walihadza taqulu nasron wa nasrun wa nasrin falladzi yataghayyaru 'inda an-nuhat huwa awakhirul kalimat. Nah, jadi kita mengucapkannya nasrun, nasron, nasrin. Dan ini adalah perubahan yang berada pada ilmu nahwu. Wahwa yaitu awakhirul kalimat yang ada di akhir-akhir kata. Amma taghiru fi awailil kalimati wa awsa wa awwa wa aus. Wa awwa wa wasatiha fa makanuhu ilmu sarfi. Nah, untuk harokat tengah ataupun awal itu urusan ulama ilmu sorof. Kemudian tadi kan tarif istilahi dari i'rab itu huwa taghiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Qala liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena adanya awamil atau yang memerintahkan yang masuk kepada kalimat kata tersebut, maka adanya perubahan. Al-jar wal majrur muta'alliqun bitaghyir. Yakni tataghayyaru li ikhtilafil awamil. Jadi kata ini berubah yang ada di akhir katanya karena adanya awamil. Amil. Bukan amil yang mau nikahin ya. Ada amil atau yang memerintahkan supaya dia berubah dari rafa, dari dhammah ke nasab atau ke fathah, dari nasab ke jar ataupun dari rafa ke jazm, itu tergantung yang memerintahkannya. Li'anna taghyir awakhiril kalimi qad la yakunu li ikhtilafil awamil. Kenapa di pengertian disebutkan li ikhtilafil awamil? Karena dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang berubah ujungnya ataupun akhir katanya bukan karena adanya amil. Qad yakunu li ikhtilafil lughatil Arab. Kadang-kadang harokat akhir dari suatu kata itu berubah karena perbedaannya logat orang Arab ataupun beda bahasanya. Ya, contoh mungkin kalau di Indonesia, di Sunda mah ada e dan u, kalau di ini nggak ada. Nah, contohnya kayak gitulah. Nah, ini mah orang Arab beda, ada yang pakai dhammah, ada yang pakai fathah, ada yang pakai kasrah. Contohnya, masalan, contoh haitsu. Nah, sebagian ba'dul Arab yaqulu haitsu. Lafaz haitsu sebagian orang Arab pakainya dhammah. Sebagian orang Arab memakai dhammah. Wa ba'dul Arabi yaqulu haisi, dan sebagian orang Arab lagi bacanya haisi. Wa ba'dul Arab yaqulu haisa. Jadi haisu ini berubah-ubah harokatnya bukan karena ada amil, tetapi itu karena perbedaan bahasa orang Arab. Ya mungkin karena kebiasaannya ataupun karena sudah dari sananya. Yaqulu haitsu fakhtilafuhu li ikhtilafil lughat, maka haitsu ini berubahnya terjadi i'rab perubahannya itu adalah li ikhtilafil lughat, bukan li ikhtilafil awamil. Maka di pengertiannya li ikhtilafil awamil supaya tidak bercampur dengan yang ini. Wal amilu kalimatun tataghayyaru bisabab yusabbibu taghyiruha taghyirul kalimi.
Dan amil itu adalah kata-kata yang dapat merubah, yang menjadi sebab terjadinya perubahan di ujung kata atau akhir kata. Taqulu ja'a Zaidun. Contoh. Ja'a Zaidun. Hijain. Hijain ini sering dibahas. Banyak banget contohnya. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Nah, di sini Zaidun dia kedudukannya sebagai fa'il. Karena fa'il itu adalah termasuk marfu'atul asma, maka dia harus rofa. Di sini tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa dia tandanya rofa dhammah? Karena dia isi mufrad. Nah, itu nanti kita akan belajar di bab ma'rifatu alamatil i'rab. Jadi i'rab itu punya tanda-tandanya, punya ciri-cirinya. Oke, di sini terjadi perubahan adanya amil atau adanya yang memerintahkan. Fokus kita adalah di Zaidun. Telah datang Zaid. Zaid di sini kedudukannya sebagai fa'il, maka dia harus rofa. Akhiruha ad-dalu madmumatun, maka di sini huruf dal, harokat akhir dari suatu kata Zaid, dari kata Zaid, harokatnya adalah dhammah, madmumah. Kemudian watakulu, dan kita mengatakan contoh lain, ro'aitu Zaidan, kita melihat Zaid. Ro'aitu bukan kita, saya melihat Zaid. Nah, sekarang Zaid ini berubah dari yang tadinya Zaidun jadi Zaidan. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Karena maf'ulun bih itu termasuk pada mansubatul asma, isim-isim yang nasab. Nah, al-an sorot maftuhatan, sekarang dalnya berubah menjadi mansub atau fathah. Li'anna al-amila awwala ghairu amil tsani, karena amilnya sudah beda nih. Udah berubah amilnya, yang memerintahkan Zaidnya udah berubah. Wa taqulu marartu bi Zaidin. Yang ketiga marartu bi Zaidin. Atau aitul qalama ila Zaidin. Zaidin di sini berubah menjadi jar, jadi kasroh, karena ada amil yang memerintahkan dia supaya jar. Nah, jadi idzan al-awakhiru takhtalifu bi ikhtilafil 'amilid dakhilati 'ala al-kalimah. Jadi perubahan yang ada di i'rab itu adalah berubah karena adanya amil yang memerintahkan, bukan karena perubahan secara bahasa, tapi adanya amil yang memerintahkan dia supaya berubah dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah, ataupun bisa saja ke sukun. Idzan da'alaiha 'amil raf'in rafa'naha. Kalau misalkan di situ ada amil rafa, maka kita jadikan rafa. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun di sini ada amil, cuman ini amilnya nggak kelihatan, beda dengan ja'a Zaidun. Amilnya apa? Alif tidak, karena dia ada di awal kata. Setiap isim yang ada di awal kata maka dia harus rafa, dia menjadi mubtada. Amilnya itu tidak kelihatan, alif tidak. Au amilun nasbin, atau ketika kata tersebut didahului oleh amil nasab, nasabnaha, maka kita beri dia nasab. Au amilu khafdin khafadnaha, kalau ada amil khafad atau jar, ya kita jar. Nah, jadi tergantung adanya amil. Kemudian di pengertian i'rab tadi, taghyiru awakhiril kalim bil ikhtilafi dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Apa kata Syekh Utsaimin? Ya. Jadi perubahannya itu secara lafaz atau secara takdir. Yani anna taghyira yakunu ahyana yakunu taghyira. Perubahan yang terjadi pada kata tersebut kadang-kadang kelihatan secara lafaz. Contoh kelihatan dun atau ini sa su si, run ron rin, dun dan din.
kelihatan secara lafaz. Ahyananya pun takdir atau secara takdir, oh ini mah meskipun nggak berubah tapi dia sebenarnya berubah secara takdirnya aja. Dan kana al-harful akhiru sahihan fataghyiru lafziyun. Nah, di sini secara lafaz dan takdir ini ada kaitannya dengan hurufnya. Kalau misalkan hurufnya itu adalah huruf sahih, maka dia berubahnya secara lafaz. Tapi kalau misalkan dia hurufnya adalah huruf ilat, huruf penyakit, maka dia berubahnya secara takdir. Wa in kana mu'talan fataghyiru takdiriyun. Nah, kalau mu'tal atau yang huruf ilat maka dia secara takdir. Wa huruful illah salasatun, dan huruf ilat itu ada 3. Al-alif wal wawu wal ya'u. Huruf ilat adalah alif, waw, dan ya. Ada 3. Alif, waw, ya itu termasuk pada huruf ilat. Wa ma'adaha fa huruf sihah. Selain huruf yang 3 tadi maka semuanya sehat. Semuanya bukan mu'tal ataupun termasuk huruf ilat. Wal huruf allati yatakawwanu al-arab thamaniyatun wa 20. Nah, orang Arab itu memiliki huruf sebanyak 28. Thamaniyatun wa 20, 28. Mulai dari alif, ba, ta sampai ya. Salah satu huruf illah. Nah, dari 28 ini dia termasuk huruf illah. Wa yatabaqqa khamsatun wa 20 harfan kulluha sahihatun. Nah, maka 25 huruf adalah huruf yang sehat, bukan huruf berpenyakit. Idzan khamsatun wa 20 harfan tataghayyaru bi ikhtilafil awamil. Maka dengan begitu 25 huruf berubahnya atau ketika dia terjadi i'rab, terjadi perubahan, maka perubahannya secara lafaz. Secara lafaz karena ada amil yang masuk ke situ. Lianna harfun sahihun wa salatun hurufin la yataghayyar. 25 huruf ini dia berubah-ubah dan secara lafaz dari dhammah ke kasrah ke fathah. Salah satu la tataghayyar, dan 3 huruf tidak berubah, tetap seperti itu, cuman dia secara taqulu ja'a Aliyun wa Isa. Oke, contoh. Cepet banget. Ja'a Aliyun wa Isa. Oke, di sini contohnya Ja'a Aliyun wa Isa. Aliyun madmun sahihun wa Isa ghairu madmum ghairu madmumin bal sakinun lianna alif harfu illah. Nah, ja Aliyun di sini Aliyun huruf akhirnya berharokat dhammah, wa Isa ini ada aliful layyinah. Dia tidak berharokat dhammah tapi harokatnya sukun. Kenapa? Karena ini termasuk huruf illat. Ini huruf illat. Nah, mau dia itu marfu, mansub, majrur, dia tetap Isa. Tapi kalau ini Aliyun, Aliyan, Aliyin, berubah-ubah. Idzan al-i'rab at-taghyir akhir kalimi fa kharaja bi taghiru ma la yataghayyar. Kesimpulan dari pengertian tadi, jadi i'rab itu taghiru akhir kalimi, taghyir adanya perubahan. Yang tidak berubah maka bukan i'rab.
lawan dari i'rab itu adalah bina, mabni. Dia tidak berubah. Gitu ya, gitu terus. Mabni. Kemudian li awakhiril kalimi, maka keluar dari pengertian tersebut yang di awal dan yang di tengah. Kemudian lafdzon atau takdiron. Oke, sekarang kita akan membahas gimana sih ini Isa. Dia kan harusnya marfu. Kalau kita i'rabkan ja'a aliyun wa Isa, ja'a fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab, aliyun fa'ilun wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih, al-wawu harfu 'athaf, Isa ma'tufun 'ala aliyin, ma'tuf 'ala ali wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alifi muni'a min zuhuriha litta'azzur. Apa itu? Jadi Isa ini dia rafa, marfu. Tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah. Secara takdir aja. Kenapa? Muni'a min zuhuriha litta'azzur. Karena tidak bisa, mustahil munculnya karena adanya kemustahilan, tidak bisa gitu. Nah, tadi huruf ilat itu ada 3. Alif, wawu, iya. Alif ini bisa alif berdiri ataupun alif bengkok, alif layyinah. Nah, Isa alif layyinah. Kenapa dia tidak bisa dhammah fathah kasroh? Karena dia muni'a min zuhuriha litta'azzur. Kehadirannya itu mustahil, susah. Ngisau, nggak bisa. Nah, untuk alif, mau itu berharokat fathah ataupun dhammah ataupun kasroh, dia tidak bisa. Bahasanya litta'azzur. At-ta'azzur itu mustahil atau tidak mungkin. Nah, tapi untuk waw dan iya, ahkamu hurufil ilahiyah al-alifu tuqaddaru 'alaiha jami'ul harakat. Untuk alif ini tuqaddar secara takdir jami'ul harakat, semua harokat untuk isim ada 3. Dhammah, fathah, kasrah. Wa yuqalu man'a min zuhuriha at-ta'azzur. Muni'a min zuhuriha at-ta'azzur. Kehadiran itu at-ta'azzur mustahil ataupun tidak mungkin. Itu untuk alif. Al-waw wal ya'u tuqaddaru 'alaiha ad-dhammatu satu faqat. Nah, kalau alif waw dan iya secara takdirnya harokat, dhammah dan kasroh. Contoh. Contohnya Ra'aitul qadi. Al-qadi. Jangan ini. Ja'al qadi. Ja'a al-qadi, ujungnya ada ianya. Enggak bisa al-qadiyu. Orang Arab susah. Bahasanya muni'a min zuhuriya as-siqal. Kehadirannya itu berat, as-siqal berat. Bagi orang Arab, harokat waw dan harokat iya ada dhammahnya itu tidak bisa. Mau itu dhammah atau kasrah enggak bisa. Yang di ujung ya, yang di ujung kata. Qadiyu. Orang Arab nggak bisa ngomong qadiyu. Ataupun yang waw teh nad'uwi. Da'a yad'u. Nggak bisa orang Arab wawunya yang di ujung kata itu ada harokat dhammah ataupun kasroh. Ja'al qadiyu, orang Arab susah ngomongnya, maka bahasanya at-thiqal, berat. Nah, jadi yang waw dan ya secara takdirnya dalam perubahan i'rab, dalam i'rabnya adalah muni'a min zuhuriha as-thiqal. Tapi kalau fathah dia bisa ra'aitul qadiyah. Bisa. Itu. Nah, jadi
Untuk perubahan i'rab itu ada yang secara lafad, ada yang secara takdir. Takdiron, lafdan atau takdiron. Secara lafad adalah huruf-huruf sehat. Dari 28 huruf itu ada 25 huruf yang secara perubahan dia sehat atau secara lafad. Dari dhammah ke fathah ke kasrah. Nah, ada 3 huruf yang termasuk kepada huruf ilat yang dia berubahnya itu secara takdir. Takdiron. Apa itu? Alif, waw, dan ya. Nah, untuk alif, takdirnya itu ketiga-tiga huruf, 3 harokat. Fathah, dhammah, kasroh, semuanya secara takdir. Kenapa? Tidak bisa atau mustahil, at-ta'adzur. Munyamin zuhuri at-ta'adzur. Muncul di alif, dhammah, di alif itu fathah ataupun kasroh, tidak bisa. Ta'adzur, mustahil. Suatu hal yang mustahil. Kemudian al-waw dan iya, untuk waw dan iya secara takdir hanya di harokat dhammah dan kasroh. Secara takdir munyamil zuhriyah as-siqal. Kenapa harus secara takdir? Karena as-siqal berat bagi orang Arab. Tapi yang kasroh yang fathahnya secara lafzon. Nah, itu. Mungkin itu untuk pembahasan malam ini. Makna dari pembahasan i'rab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Nah, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu salah ucap, salah baca, mohon dimaafkan dan mohon untuk dikoreksi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kami bermanfaat bagi saya ataupun untuk kita semua, dapat membuka wawasan, baik itu wawasan yang sudah lama diingatkan kembali ataupun menjadi wawasan yang baru. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas tentang i'rab, dan i'rab ini yang paling banyak pembahasannya karena fokus ilmu nahwu yaitu i'rab ini, harokat akhir, perubahan ataupun sesuatu yang terjadi di harokat akhirnya. Syukran katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum wal afu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.